Selamat pagi, apa kabar pagi ini? Nih ya, saya banyak menerima message untuk dimintain advice-nya untuk teman-teman yang puasa. Saya itu sebetulnya bukannya nggak mau Jess ngomongin masalah puasa Jess. Karena kalau saya ngomongin masalah puasa nanti banyak yang sirik, banyak yang nggak suka. Ya, nanti saya dibilang ikut campur urusan orang beragama. Tapi buat yang waras-waras sih selalu tanya cara puasanya seperti apa, cara puasanya seperti apa. Kalau saya berbicara tentang puasa, pasti hubungannya dengan kesehatan, ya. Kalau kamu sudah merambah ke religi, itu pasti yang namanya puasa itu untuk menahan hawa nafsu. Ya itu pasti ke situ gitu. Jangan 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 dipikirkan lebih karena memang sebetulnya cara yang terbaik untuk menjalani kehidupan supaya kamu bisa melawan hawa nafsu dan kemudian sehat luar biasa, ya sebetulnya puasa. Nah, puasa yang ada di dalam kehidupan dan religi selalu bicara masalah 40 hari harusnya. Kalau mau bicara, kamu pelajari deh. Teman-teman Islam kan percaya 25 nabi ya. 25 nabi itu kalau kalau dibilang menjalankan puasa, ya kan 25 nabi itu 24 nabinya kan dari Israel. Satu nabinya baru dari Arab. Nah itu kalau kamu mempelajari di kitab-kitab mereka, ya di kitab-kitab nabi-nabi, itu rata-rata mereka 40 hari. Kalau mau belajar ya, kalau mau terbuka, kalau enggak ya masing-masing punya pemahaman. Tapi kalau seandainya kamu mau belajar, dan ini dari saya, kalau saya mengajari puasa, entah itu kamu untuk kesehatan kamu, entah itu kamu untuk religi kamu, ya mau enggak mau pasti menyimpang. Kenapa menyimpang? Karena tubuh ini punya siklus. Tubuh yang punya siklus ini kalau kamu mengikuti peraturan siklus tubuh, maka kamu menang, kamu sehat, dan kamu bisa mengendalikan hawa nafsumu. Puasa, percuma kamu puasa 30 hari, meskipun itu Ramadan, karena terbukti, karena kamu tidak bisa mengendalikan, karena puasanya salah. Buktinya puasanya salah adalah, kamu tetap ada di dalam bulan yang suci, kamu tetap menjalankan ibadah puasa, tapi tetap ngamuk-ngamuk, tapi tetap menghancurkan, tapi tetap melawan. Yaitu orang-orang yang tidak bersalah, kamu serbu, kamu musuhin. Ya itu namanya udah jelas-jelas kamu tidak pernah puasa. Kalau kamu puasa itu tujuannya kan untuk diri, bukan untuk orang lain. Tapi kalau puasa tetap mengurusin orang lain berarti tidak puasa. Kan itu logikanya aja deh, logika aja. Kamu IQ 78 pun pasti akan mengerti logika yang seperti ini. Tidak perlu IQ 100 itu, IQ 78 pun kamu akan pasti tahu. Jadi kalau kamu berpuasa dan itu berpuasa di bulan suci masih mau musuhin orang lain itu siapa ya? Orang lain yang jualan, orang lain yang mencari nafkah, orang lain yang buka toko, orang lain yang buka warung, kamu musuhin. Nah itu berarti kamu tidak puasa. Karena apa? Karena memang tidak seperti itu kalau memang puasa. Bulan suci Ramadan itu disediakan oleh Tuhan buat kamu, bukan buat mereka, bukan buat dia, tapi buat kamu. Kamu yang harus menjalankan puasanya, bukan mereka, bukan dia. Nah kalau dia tidak menjalankan, itu kan urusannya dia sama bulan tersebut. Itu urusannya dia dengan Tuhannya dia. Kenapa mesti kamu pusing dengan yang begituan? Nah itu yang paling kamu perhatikan ya. Ini saya ikut bicara loh. Tapi kamu dengar boleh, tidak boleh kan telinga-telingamu, hidup-hidupmu, saya tidak urusan dengan itu. Hidup ini hidup saya sendiri, makanya saya yang menjalankannya. Nah kalau saya berpuasa, ini saya tunjukkan ke teman-teman semua ya. Ini puasa yang pertama. Puasa yang pertama. Pagi hari, bangun tidur, ya, seperti yang sekarang ini, jam 3 pagi, ya, jam 3 pagi kamu menjalankan ibadah puasa. Kalau saya, nih, ada yang namanya, apa ini ya, liposomal, MCT, ini MCT, ini D3K2, ini propolik ini. Bukan propolis tablet. Kalau propolik kapsul. Propolik. Ini liposomal.
Ini kalau saya tidak salah magnesium. Nah, kalau saya, ini saya pakai untuk sahur. Sehingga satu hari saya tidak butuh makan. Saya sahurnya pakai ini. Nah. Suplemen semua. Minumnya racikan makin. Nih bening. Saya juga mempunyai yang bening, yang tidak pekat, tidak masalah karena memang namanya racikan. Nah, saya kasih jeruk nipis. Ini pertama kali saya buat share. Yang orang-orang selalu bilang, loh lambung nggak disarapin kok minumnya jeruk nipis, apa ndak mah? Apa ndak GERD? Tidak ada hubungan, Jess. Nah, inilah kesalahan-kesalahan kamu mendengarkan nasihat yang salah. Gitu. Jeruk nipis sama asam lambungmu 10.000 kali lebih asam ketimbang jeruk nipis. Jadi tidak ada masalah. Nah, tujuannya apa jeruk nipis ini? Jeruk nipis ini antioksidan. Ini jeruk lemon, bukan jeruk nipis. Antioksidan. Ketika bersekutu dengan racikan macin, ini memberi dampak antioksidan yang bagus untuk tubuh. Kamu minum buat sahurmu. Karena sarapan yang terbaik adalah tidak sarapan. Nah, lalu kamu sholat subuh. Kan udah berpuasa tuh sampai sore. Sore kamu istirahat. Sore kamu satu harian itu kamu kerja, kamu beraktivitas, tidak ada masalah. Pak, lemes, lapar. Ya namanya aja puasa, namanya aja kamu lagi beribadah, namanya saja kamu harus menahan hawa nafsu. Masih komplain puasa, bingung saya. Ya jangan puasa kalau kamu merasa lapar. Jangan puasa kalau kamu tidak kuat nahan lapar, tidak kuat nahan ego. Namanya saja puasa kok. Kalau tidak sahur ya lapar, ya goblok namanya itu. Lapar enggak lapar itu ada di sini, di mindset. Baru setelah buka puasa. Nah, kamu membuka puasa atau membatalkan puasamu dengan minuman lagi. Nanti maghrib kamu minum lagi. Setelah kamu membatalkan puasamu, kamu sembahyang, kamu berdoa. Doa apa, Pak? Ya terserah, kamu mau punya impian apa, kamu mau pengen apa, itu doa. Terus kemudian maghriban dulu. Setelah maghriban baru buka puasa. Lah ini maghriban belum, sudah nungguin meja isi makanan. Lah itu namanya nafsumu ndak tertahankan. Kamu ndak apa namanya? Kamu ndak menahan hawa nafsu, itu namanya. Ya terserah ya, kamu mau melawan apa yang saya ngomong atau enggak, kan itu hak kamu ya, orang kamu yang menjalani. Kalau saya seperti itu, kalau saya menjalankan puasa saya seperti itu. Yang kedua, puasa yang kedua, saya makannya jam 6 sore, maghrib saya makan. Ya, saya makan, orang-orang buka, saya makan. Makannya apa? Makannya telur, ikan, daging, seafood, terserah mau dimasak apa. Tidak pakai nasi, tidak pakai tepung, tidak pakai gula, tidak pakai gorengan. Kalau saya seperti itu. Ditumis, Pak, pakai minyak kan, digoreng kan. Ya itu ditumis, bukan digoreng. Digoreng itu dengan minyak berlebih. Itu masuk, direndam dalam minyak, itu namanya digoreng. Ikan digoreng, Pak, masih bisa dimakan. Kalau tidak dimakan pakai, kemarin saya makan ikan gembung sama bandeng. Digoreng, kering, kriuk-kriuk. Jadi tidak dimakan pakai nasi. Itu. Nah, terus kemudian kamu minum racikan macin. Kenapa harus meracikan macin? Karena kamu butuh nutrisi. Kalau minumnya air putih boleh-boleh aja, itu urusanmu, itu hakmu. Yang paling bagus ya kamu tambah suplemen itu. Nah, pagi sampai sahur kamu minum, selesai kamu puasa sampai sore lagi baru makan. Itu puasa yang jenis puasa yang kedua. Baru bener. Kamu betul-betul mengendalikan emosimu, mengendalikan hawa nafsumu, dan kamu mabrur. Ridho dari ilahi kamu dapetin. Kenapa ya? Kamu bisa menahan hawa nafsu sampai sebegitunya. Dan itu perlu nutrisi yang bagus. Minum racikan macin atau supplementation. Makannya telur, ikan, daging, seafood. Jos kamu.